Untuk kita semua, saya beri penggugah sekali lagi. Bahwa apa yang sedang kita kaji bersama di sini, apa yang sedang kita praktekkan bersama di sini, ini teramat sangat amat rumit loh ya. Teramat sangat amat rumit sekali, sulit sekali. Dikarenakan ini adalah tentang wahyu pancagaib. Dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, yang merupakan isi daripada raga kita sendiri. Yang terkait sangat erat dengan semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya tentang alam semesta seisinya. Dan ini tidak gampang gitu loh. Ini tidak gampang. Sebab semuanya, segalanya, seluruhnya itu harus berhasil. Harus berhasil tersadari. Jika tidak, maka akan menjadi pekerjaan yang tertunda, yang pada saatnya nanti akan kita ulang lagi. Kalau berhasil tersadari, maka pada saat itulah apapun itu akan tersempurnakan. Jika tidak, apapun itu akan menjadi sesuatu yang tertunda, yang nantinya akan kita ulang. Sampai berhasil tersadari. Selama kita belum berhasil menyadari, maka selama itu kita akan mengulang hal yang sama. Dan berulang-ulang pula saya mengatakan ini sangat sulit, ini sangat rumit. Karena semuanya, segalanya, seluruhnya dibutuhkan kesadaran. Dan kesadaran yang dibutuhkan ini bukan sekedar kesadaran. Artinya bukan kesadaran biasa. Kalau kesadaran biasa, sekedar kesadaran, orang awam pun punya. Orang awam pun bisa. Namun kesadaran yang kita butuhkan, kesadaran yang kita perlukan, kesadaran yang kita gunakan itu bukan sekedar kesadaran, tidak sebatas kesadaran, melainkan kesadaran hidup. Nah, kesadaran hidup ini harus terjadi. Tidak boleh fiktif. Tidak boleh hanya sebatas angan-angan, rancangan, pemikiran. Tidak boleh, harus terjadi. Karena apa? Karena kehidupan di dunia ini adalah memang kesadaran hidup. Kalau bukan kesadaran hidup, tidak bisa. Hidup di dunia ini tidak bisa. Yang bisa hidup di dunia ini adalah kesadaran hidup. Nah, kesadaran hidup artinya harus terjadi. Untuk bisa terjadi, kitalah yang menjadikan.
Akhirnya kita yang melakukan. Kalau kita tidak melakukannya, kesadaran hidup ini tidak akan terjadi. Artinya nggak ada kehidupan. Selain bayangan, hayalan, mimpi-mimpi itu nggak ada. Yang bersifat nyata, yang bersikap nyata, nggak ada. Yang ada hanya hayalan-hayalan, bayangan-bayangan. Agar supaya tidak menjadi hayalan-hayalan, bayangan-bayangan, melainkan menjadi kenyataan yang senyata-nyatanya, kita harus melakukan. Melakukan apa? Melakukan kesadaran hidup ini. Mempraktekkan wahyu panca gaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku. Ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sadar diri. Orang-orang yang sadar diri itu orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang bisa, mampu menyadari setiap gerak tubuh dan gerak jiwanya. Itulah orang-orang yang sadar diri. Nah, untuk bisa sadar diri, siapapun dia dituntut untuk tidak lupa diri. Untuk bisa sadar diri, siapapun dia dituntut untuk tidak lupa diri. Tidak lupa diri yang dimaksud itu yang seperti apa? Tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa. Jati diri pribadi sejatinya. Tidak pernah lupa maksudnya. Asal-usul dan bahan raganya dari mana dan dari apa. Tidak lupa dengan asal-usul dan bahannya, bahan jiwanya dari apa dan dari mana. Tidak pernah lupa dengan bahan dan asal-usul hidupnya dari apa dan dari mana. Selalu ingat. Selalu ingat. Selalu ingat dan selalu ingat dari mana asal dan bahan raganya dicipta. Selalu ingat dari mana dan dari apa bahan jiwanya berasal dan dicipta. Selalu ingat dari mana bahan dan asal hidupnya. Kenapa? Kenapa dan mengapa manusia hidup di dunia ini dituntut harus mengenal jati diri pribadi sejatinya, yang artinya tidak boleh lupa, harus selalu ingat asal-usul bahan raganya, harus selalu ingat asal-usul bahan jiwanya, harus selalu ingat asal-usul bahan hidupnya. Kenapa dan mengapa? Karena itulah manusia hidup. Jadi manusia hidup itu mengerti, memahami, mengetahui. Lalu tidak pernah lupa dengan ilmu pengertian yang sudah dipahaminya, dengan ilmu pemahaman yang sudah diketahuinya tentang jati diri pribadi sejatinya. Kalau tidak, masih belum manusia hidup. Karena apa? Karena lupa diri. Tidak pernah ingat dirinya. Dikarenakan tidak ingat dirinya,
maka akan menjadi lupa diri. Karena lupa pada dirinya, sehingga tidak tahu diri. Karena tidak tahu diri, maka tidak mengenal dirinya. Karena tidak mengenal dirinya, sudah pasti tidak akan pernah bisa. Membawa dirinya itu tidak akan pernah bisa. Menempatkan dirinya tidak akan pernah bisa. Menyesuaikan dirinya nggak pernah bisa. Apalagi sampai menjaga dirinya. Nah, ketika seseorang tidak bisa membawa dirinya, tidak bisa menempatkan dirinya, tidak bisa menyesuaikan dirinya, tidak bisa menjaga dirinya, maka pada saat itulah dia akan menghadapi kesulitan, kerumitan, bahkan kesedihan dan penderitaan. Yang lebih konyol lagi, akan mengalami kecelakaan. Kenapa sampai mengalami semua itu? Karena kehidupannya bisa dikatakan 99%, bahkan bisa 100%, itu hanya sibuk. Sibuk apa? Sibuk menilai, sibuk membedakan, sibuk mencela, sibuk menghina, sibuk membenci, sibuk memfitnah, sibuk iri, sibuk sirik, sibuk dengki. Seluruh kehidupannya hanya tergunakan untuk itu. Tidak ada baiknya, tidak ada tepatnya. Kalau sampai mendengar kebaikan, panas tubuhnya. Kalau sampai melihat kebaikan terjadi di depan matanya, panas tubuhnya. Jengkel. Apalagi kalau sampai melihat di depan kepalanya, di depan mata kepalanya sendiri, temannya melakukan kebaikan. Bisa kalap itu. Bisa 1 bulan tidak bisa tidur. Itu loh, orang-orang yang tidak bisa membawa diri. Orang-orang yang tidak bisa menempatkan diri, orang-orang yang tidak bisa menyesuaikan diri, orang-orang yang tidak bisa menjaga diri dikarenakan tidak kenal diri, tidak tahu diri, akibat dari lupa diri. Nah, kalau sudah seperti itu, rasa dan perasaan yang dia geluti di setiap saatnya hanya penasaran, nggak pernah tenang, nggak pernah nyaman. Dan orang-orang seperti ini, betapapun cerdasnya, tidak akan pernah bisa melakukan wahyu panca gaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku.
Dikarenakan wahyu panca gaib hanya dapat dilakukan dengan cara teknik kebaikan atau kebajikan. Nah, kalau kita lupa diri, tidak tahu diri, tidak kenal diri, tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah bisa mampu melakukan kebaikan, itu tidak akan pernah bisa mampu. Jangankan sampai melakukan kebaikan, telinganya mendengar kebaikan aja panas, syirik. Matanya melihat kebaikan terjadi aja, wow, jengkel. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana mungkin bisa mempraktekkan wahyu panca gaib? Apalagi menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri. Sebenarnya semuanya itu simple. Karena apa? Karena belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui jati diri pribadinya. Asal-usul bahan raganya dari mana? Dari apa? Asal-usul bahan jiwanya dari mana? Dari apa? Asal-usul dan bahan hidupnya dari mana? Dari apa? Itu belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui. Dan mereka wajar karena belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui. Lah kita yang sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui, prakteknya mana? Kesadaran hidup itu harus terjadi, dan yang menjadikan kesadaran hidup itu adalah manusia hidup di kehidupan dunia ini. Betapapun saya memberikan wawasan kepada panjenengan, sedetik saja panjenengan lupa jati diri panjenengan, habis. Wawasan sebanyak apapun itu habis hanya 1 detik ketika panjenengan lupa diri. Dan sedetik ketika panjenengan lupa diri ini tadi, tidak tahu diri ini tadi, maka pada saat itulah ego akan bertahta di Baitul Makmurmu. Pamrih akan bertahta di Baitul Muharrammu. Dan arogan akan bertahta di dalam Baitul Muqaddasmu. Nah, kalau ego pamrih arogan ini sudah mengambil alih tahtanya Romo, yang ada ya seragal serugul. Jangankan wawasan dari saya, lawang seluruh tubuh panjenengan sendiri yang di setiap saatnya bersentuhan antara bagian tubuh lain dengan bagian tubuh lainnya aja panjenengan tidak kenal, panjenengan lupa. Wujud kita dalam artian seluruh tubuh kita itu dirancang, dicipta, dan disabda sebagai kitab suci sejati ada makna. Kata-kata kita juga dicipta, dirancang, disabda menjadi wulangreh sejati. Tingkah laku kita juga dicipta, dirancang, disabda sebagai berbudi bawa laksono. 3 hal ini nggak ada celah untuk lupa diri, itu nggak ada. Wujud berarti seluruh tubuh tanpa terkecuali. Nah, artinya nggak ada celah di situ. Untuk lupa itu nggak ada celah di situ. Untuk tidak sadar diri itu nggak ada celah di situ. Nggak ada celah. Lah bagian dalam kita Pak Web, lah itu tadi kata-katanya. Kata-kata ini kan dari dalam. Itu sudah disabda sebagai wulangreh sejati. Nah gerak-geriknya
sudah disabda sebagai berbudi bawa laksana. Tidak ada yang belum dirancang, belum didesain, belum dicipta, dan belum disabda. Itu nggak ada. Semuanya sudah, segalanya sudah, seluruhnya sudah. Rumit, sulit sekali. Ditambah lagi kesadaran hidup yang harus kita jadikan ini kontinu dan universal. Tambah sulit lagi. Tambah rumit lagi. Hanya jiwa-jiwa yang tenang yang mampu melakukannya. Jiwa yang tenang itu jiwa yang seperti apa? Jiwa yang tenang itu jiwa yang tidak lupa diri. Kesadaran hidup ini harus terjadi. Harus terjadi, tidak bisa tidak. Entah itu di saat kita tidur maupun di saat kita tidak tidur. Karena tidur atau tidak tidur, kita ada di dalam hukum kesadaran hidup. Kita ada di dalam dimensi kesadaran hidup. Kita ada di dalam ranah kesadaran hidup. Dan kesadaran hidup inilah yang mengadakan dan yang meniadakan. Ketika menurut kita ada sesuatu, kesadaran hidup itu loh yang mengadakan. Ketika menurut kita tidak ada sesuatu, kesadaran hidup itu loh yang meniadakan. Bagaimana kita bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengetahui? Nah, kalau kita lupa jati diri, kalau kita tidak tahu diri, lawang yang sudah saya katakan dari tadi itu adalah diri kita sendiri. Jati diri pribadi sejatinya kita sendiri. Nah, kalau lupa itu, ya berarti tidak tahu itu. Nah, kalau tidak tahu itu, ya berarti tidak. Menjadi putra kekudangane Rama tidak gampang. Menjadi putra kekudangane Rama tidak gampang. Karena putra kekudangane Rama adalah satu-satunya gambaran wujud kenyataan Rama yang bisa mijilake Rama. Jadi tidak gampang. Namun sesulit apapun, serumit apapun, seberat apapun akan menjadi mudah dan ringan ketika kita tidak pernah lupa diri. Tidak pernah lupa diri. Nah, gerbang awalnya kan itu sebenarnya.
Ketika dalam sikon lupa diri, ratusan video saya di Putra Romo Channel itu nggak ada satupun yang mampu panjenengan praktekkan. Tidak akan mampu mempraktekkan. Pasti berat, pasti sulit. Terkait ini maka tenangkanlah jiwa panjenengan dengan selalu ingat jati diri pribadi sejatinya panjenengan. Karena hanya dengan selalu mengingat jati diri pribadi sejatinya panjenengan, apapun gerak-gerik Romo bisa panjenengan tangkap, bisa panjenengan cerna, bisa panjenengan lakukan dengan sangat mudah, dengan sangat gampang. Sedetik saja panjenengan lupa diri, maka pada detik itulah ego, pamrih, arogan akan mengambil alih 3 singgasana Romo. Pasti sulit. Kalau yang bermain adalah ego, pamrih, arogan, sulit udah. Sebab karena itu kesadaran hidup yang sedang kita kaji bersama, yang sedang kita praktekkan bersama ini harus kontinu, jangan putus-putus, harus kontinu. Dengan selalu kontinu, maka kesadaran hidup yang sedang kita kaji dan sedang kita praktekkan bersama akan menjadi universal. Nah, untuk bisa kontinu dalam bahasa awamnya disebut berhati-hatilah. Kalau tidak berhati-hati, panjenengan akan mengalami kesulitan untuk bisa kontinu. Pasti akan terputus jika tidak berhati-hati. Pintu gerbangnya adalah selalu ingat jati diri pribadi sejatinya kita. Itu pun pintu gerbangnya. Dengan selalu ingat, artinya tidak pernah lupa jati diri pribadi sejatinya, berarti pintu gerbang itu terbuka. Nah, kalau pintu gerbangnya sudah terbuka, panjenengan bebas keluar masuk. Nah, karena memiliki kebebasan untuk keluar masuk, panjenengan tidak mengalami kesulitan dalam bentuk apapun. Di dalam laku suci menuju abadi, di dalam laku murni menuju suci. Tidak akan mengalami kesulitan.
Kuncinya wahyu pancagaib, gemboknya wahyu pancalaku. Pintu gerbangnya selalu ingat jati diri pribadi sejatinya kita itu apa, dari mana, dan siapa. Walaupun kita sudah memiliki gembok dan kunci, nah kalau pintunya nggak ada, apa ini yang mau digembok, yang mau dikunci, yang mau dibuka, yang mau ditutup, itu apa lah wong gerbangnya nggak ada. Untuk apa kita memiliki kontak motor kalau motornya nggak ada? Untuk apa kita memiliki kontak mobil kalau mobilnya nggak ada, cuma megang kontaknya aja? Kunci rumahnya nggak ada, cuma kuncinya doang. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku atau kunci dan gembok ini akan menjadi berfungsi ketika ada pintunya. Ketika kita tidak lupa diri maksudnya. Ketika kita lupa diri, gembok kunci ini nggak ada manfaatnya, nggak ada kuncinya, nggak ada fungsinya sama sekali. Untuk apa? Buat koleksi. Kalau diibaratkan kendaraan, remnya, giginya atau porsnelengnya, koplingnya, ratingnya, lampunya, klaksonnya itu tidak lupa diri. Setirnya tidak lupa diri ini tadi loh. Lah agar supaya tidak lupa diri diperlukan, dibutuhkan kehati-hatian yang bersungguh-sungguh. Jadi sama sekali kita tidak bisa seragal serugul, itu sama sekali tidak bisa. Sembarangan itu sama sekali tidak bisa. Uang dengan kehati-hatian aja. Sering mengalami putus, sering terlepas, apalagi seragal serugul, apalagi sembrono. Nah, untuk itu tingkah laku kita didesain, dirancang, dicipta, disabda berbudi bawa laksono. Lemah lembut, hati-hati, seksama, jeli, teliti. Jadi jangan asal.
Hanya dengan ingat diri kita bisa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Hanya dengan selalu ingat diri, kapanpun dan dimanapun, kita bisa melakukan patrap samadhi dengan sangat merdeka. Dengan selalu ingat diri, kita akan mengalami kemudahan-kemudahan. Di dalam berkomunikasi dengan alam semesta seisinya tanpa terkecuali. Hanya dengan ingat diri. Wahyu panca gaib dan wahyu panca laku menjadi berfungsi, menjadi aktif secara metik. Nah, kalau sudah seperti itu, kita hanya tinggal memperhatikan saja. Hanya dengan ingat diri, jiwa kita atau sukma kita yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kita yang sudah manunggal, itu akan patuh kepada pancernya di dalam menjaga, melindungi dan merawat wujud kita atau tubuh kita. Ingat diri berarti ingat wahyu panca gaib. Ingat diri berarti ingat wahyu panca laku. Ingat diri berarti ingat Romo. Ingat diri berarti ingat kekudangane Romo. Ingat diri berarti ingat putra kekudangane Romo. Ingat diri berarti ingat semuanya. Ingat segalanya, ingat seluruhnya. Di dalam maupun di luar alam semesta seisinya. Sekali lagi, untuk bisa ingat diri, ini diperlukan atau dibutuhkan kehati-hatian yang bersungguh-sungguh. Karena mengingat diri berarti mengingat alam semesta seisinya tanpa terkecuali. Nah, kalau tidak hati-hati dan hati-hatinya tidak bersungguh-sungguh, oh, mumet jenengan. Tidak akan mampu melakukan. Tidak akan mampu.
Bagaimana caranya mengingat jika ada di pertanyaan atau harus dipertanyakan? Bagaimana caranya mengingat? Terserah panjenengan. Silakan. Bagaimana caranya panjenengan mengingat? Apakah dengan cara berpikir atau membatin? Silakan. Kalau berpikir berarti panjenengan harus berpikir. Raga saya itu asalnya, bahannya, jiwa saya itu asalnya, bahannya, hidup saya itu asalnya, bahannya. Kalau harus membatin, panjenengan harus membatin. Asal usul dan bahan raga panjenengan dari apa dan dari mana, jiwa panjenengan dari apa dan dari mana, hidup panjenengan dari apa dan dari mana. Monggo terus panjenengan caranya mengingat bagaimana.